Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Inka. Dan kali ini saya mau cerita, lebih tepatnya ke curhat ya. Saya barusan MC lagi karena ya salah satu akun trading saya yang ya nominalnya sih nggak besar sih, marginnya nggak besar. Cuman saya mau cerita gini sedikit ke belakang. Saya terbiasa trading dengan menggunakan stop loss tanpa men-setting TP. Itu adalah cara trading saya bertahun-tahun. Nah, pada satu kesempatan sempat saya juga merasa kok growth-nya kecil sekali ya akun trading saya ini. Terus kemudian tak cobanya sih nggak pakai SL karena beberapa kali memang kena jemput SL-nya. Terus kemudian saya coba nggak pakai SL, lumayan ini sih, lumayan enak ternyata ya. Saya mencoba trading dengan tanpa SL, mulai nyaman, kemudian growth-nya lumayan lebih dari biasanya gitu, karena kan ketika sideways itu kan apalagi kita averaging gitu ya, kemudian balik set, kita close position biru-biru gitu ya. Terus ditambah lagi di satu tempat nongkrong saya kenalan dengan temannya teman saya gitu ya, cerita-cerita ngobrol, terus oh iya dia trading juga ada di broker lokal gitu kan. Oh gitu. Oh terus kita ngobrol-ngobrol. Ini cewek sih, sudah berumur lah. Terus dia trading juga ternyata gitu. Kemudian nanya-nanya lagi open posisi apa, lagi apa. Oh iya ini, kapan hari aku kalah ratusan juta gini-gini. Oh terus saya nyeletuk, kalau saya biasanya pakai SL, pakai stop loss. Aku nggak pernah pakai itu, apa kena jemput terus, itu tipu-tipu, itu selalu kena jemput kemudian balik lagi, jemput balik lagi. Nah, saya sudah berada di fase yang nggak mau berdebat, nggak mau brainstorming mengenai apa yang menjadi prinsip saya dalam trading. Tetapi pembicaraan malam itu walaupun singkat tapi lumayan membekas di memori saya, sehingga saya mencoba kembali trading tanpa stop loss. Walaupun nggak terlalu pintar-pintar juga saya trading, tapi kayaknya sebenarnya bukan di fase ada benar juga enggak, cuman kepengen nyoba aja, kayaknya dicoba lagi kayaknya ya. Nggak usah SL yang misalkan chart di satunya tuh sudah peak dalam setahun ini, wah ini pasti turun dong gitu kan. Udah saya ambil posisi sell. Di satu hari itu market ternyata lumayan panjang runningnya. Setiap selisih 10-20 poin saya sell lagi, itu naik lagi 10-20 poin saya sell lagi, walaupun dengan lot yang kecil, start from 0,01, margin saya di angka cuman $1000. Start from 0,01 terus naik lagi 0,02. nah ini lumayan nih kan, kalau balik cepet nih cuannya nih gitu. Terus 0,02 terus 0,04 gitu, jadinya Marti nih mainnya. Di satu hari itu oke lah, floating 40%. Saya udah nggak pernah ke floating 20%, 30% itu nggak pernah, karena saya selalu menggunakan stop loss di angka maksimal di 3-5%. Beberapa kali koreksi sedikit, kemudian penyakit ABC saya kambuh, asal biru close. Wah lumayan nih, balance kan naik dikit gitu, jadi ketahanan. Nah ini saya kalau hari ini saya bisa bilang saya jadi bodoh kembali gitu kan,
Kenapa? Karena saya cuma lihat biru-biru yang kecil itu tanpa melihat floating merah yang memakan sekian persen dari margin. Kemudian tadi malam lah ketarik terus, saya ambil posisi terus. Bisa dibayangin dengan margin $1.000 di akun standar, ambil posisi 0,01 yang bayangan saya nggak mungkin MC dong, kan kecil 0,01, kan ketahanannya besar, kan harus running sekian ratus poin atau sekian ribu poin baru MC. Tetapi yang saya nggak sadari adalah ketika kita melakukan averaging atau martingale, di satu titik ketika market ini bergerak terus tren tanpa ada bounce atau return gitu, ketika posisi kita salah, ya nggak ada yang namanya tahu kapan market ini akan berbalik, kapan berhenti atau tetap terus. Dan kemungkinan sekecil apapun bisa terjadi di market forex. Dan akhirnya terjadi tadi malam, duit saya sisa $0,15 gitu ya. Ya saya sih ya senyum-senyum aja. Kenapa orang seperti saya, di dalam hati saya, maksudnya yang sudah punya cara trading yang menurut saya sudah lumayan benar, masih tergoda untuk tidak membuat SL, tidak limit stop loss, kemudian juga tidak melakukan cut loss ketika floating ini semakin besar, 50%, 60%, 70% itu akan sangat sayang sekali kita untuk melakukan yang namanya cut loss. Karena floatingnya terlalu besar dan ada pengharapan bahwa kalau market ini kembali berbalik arah, maka saya aman, maka saya untung walaupun sedikit. Tapi kita nggak pernah berpikir rasional mengenai risk and reward. Ketika risk Anda misalkan 60%, 70% dari margin, kemudian Anda hanya menargetkan rewardnya adalah maksimal di 10%, itu kan sangat miris sekali. Saya kembali belajar dari pengalaman saya kemarin bahwa ayo teman-teman, kita mainkan lagi risk and reward. Jangan sampai kita yang nahan loss sampai 60% sangat berani, bahkan open posisi lagi. Tapi sementara ketika kita menahan profit 10%, 20% aja itu kayak nggak pernah gitu. Ada untung dikit close, ada untung dikit close gitu kan. Tapi begitu giliran floating loss, biarin sampai kapan ya? Kita selalu menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Oh ini brokernya ini, oh ini dikerjain ini. Padahal enggak lah, semua candle di semua broker ya sama kayak gitu juga, nggak ada yang mengerjain. Cuman ya kita melawan diri kita dengan psikologis kita, dengan psikis kita, dengan mental kita. Siapa yang menang, siapa yang waras? Tentunya kalau kita lagi waras, kita harus punya semboyan. Kita harus mengontrol pikiran kita, jangan sampai kita dikontrol oleh pikiran kita. Karena pikiran kita itu bukan yang paling benar, bukan selalu benar. Jadi saya belajar banyak dari peristiwa MC saya kemarin. Semoga ini juga bisa jadi insight untuk teman-teman. Ayo kita tetap disiplin mengenai stop loss. Kita disiplin tentang risk and reward, dan kembali trading dengan cara yang tepat, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa menyalahkan pihak manapun atas kekalahan kita. Tapi ketika kita mencoba misalkan floating profit, kemudian kita terkena stop loss, itu adalah bagian dari proses, bagian dari pertandingan. Karena kan sebuah tim sepak bola yang namanya gagal passing itu mah wajar.
yang namanya nembak ke gawang nggak gol tuh ya nggak apa-apa, tetapi bagaimana kita selama 90 menit melakukan yang terbaik dan mempunyai hasil kemenangan. Jadi kita belajar sama-sama setiap hari tanpa kenal lelah, tanpa mengenal menyerah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bye bye, thank you.